Halo teman-teman semua, kita akan memasuki bab 4 yang berjudul Dikotomi Kendali. Di dalam bab 4 ada 11 topik yang akan dibahas, oleh karena itu kita akan membagi bab 4 menjadi 2 bagian. Bagian pertama yaitu topik tentang pasrah pada keadaan. Yang kedua, dikotomi kendali di situasi sehari-hari. Yang ketiga, dari dikotomi kendali menjadi trikotomi kendali. Dan yang keempat, tirani opini orang lain. Dan sekarang kita akan masuk dulu ke bab 4 bagian pertama. Kita kalah tender. Kira-kira begitu bunyi surel atau email yang masuk ke kotak masuk atau inbox saya. Sebuah tender proyek yang proposalnya sudah dikerjakan selama berhari-hari oleh perusahaan tempat saya bekerja, bahkan sampai masuk kantor hari Sabtu dan Minggu, akhirnya berujung dengan kekalahan. Calon klien akhirnya menyerahkan bisnisnya ke pihak lain. Tentunya saat pertama kali membaca surel itu, saya merasa lumayan kecewa. Siapa sih yang gak ingin memenangkan tender? Kekecewaan ini kemudian berlanjut menjadi pikiran-pikiran yang mengganggu. Di mana salah kami ya? Apakah eksekusi idenya kurang baik? Apakah ada tutur kata yang salah saat presentasi? Dan seterusnya. Pada akhirnya, saya harus menegur diri saya sendiri untuk berhenti. Kami tentunya harus mengevaluasi diri, tetapi tidak perlu sampai menyesali secara berlebihan. Keputusan calon klien tidak ada dalam kendali kami. Kami memang bisa berusaha sebaik-baiknya dalam menyiapkan proposal, tetapi keputusan akhir sepenuhnya sudah di luar kekuasaan kami. Mengingat kembali hal ini membantu membuat saya merasa sedikit lebih tenang. Masih ada hari esok yang masih harus diperjuangkan. Sebuah kutipan dari Epictetus atau Echiridion, "Some things are up to us, some things are not up to us." Ada hal-hal yang berada di kendali kita, ada hal-hal yang tidak berada di bawah kendali atau tidak tergantung pada kita. Prinsip ini disebut dikotomi kendali atau dichotomy of control. Bisa dibilang semua filsuf Stoa sepakat pada prinsip fundamental ini, bahwa ada hal-hal di dalam hidup yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak. Hal-hal apa saja yang masuk ke dalam kedua definisi ini menurut Stoicisme? Yang tidak di bawah kendali kita ada 7. Yang pertama, tindakan orang lain. Yang kedua, opini orang lain. Yang ketiga, reputasi atau popularitas kita. Yang keempat, kesehatan kita. Yang kelima, kekayaan kita. Yang keenam, kondisi saat kita lahir seperti jenis kelamin, orang tua, saudara-saudari, etnis atau suku, kebangsaan, warna kulit, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, cuaca, gempa bumi, wabah penyakit, dan peristiwa alam lainnya. Ada banyak hal-hal yang belum ada di masa para filsuf Stoa hidup, tetapi dapat kita kategorikan di sini seperti harga saham, indeks pasar modal, razia sepeda motor, dan nilai tukar rupiah, dan lain-lain. Yang ada di bawah kendali kita ada 4. Yang pertama, pertimbangan atau judgment, opini atau persepsi kita. Yang kedua, keinginan kita. Yang ketiga, tujuan kita. Yang keempat, segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Lebih lanjut, Epictetus menjelaskan dalam buku Echiridion, hal-hal yang ada di bawah kendali kita bersifat merdeka, tidak terikat, tidak terhambat. Tetapi hal-hal yang tidak di bawah kendali kita bersifat lemah, bagai budak, terikat, dan milik orang lain. Karenanya, ingatlah, jika kamu salah mengira hal-hal yang bagaikan budak sebagai bebas dan hal-hal yang merupakan milik orang lain sebagai milikmu sendiri, maka kamu akan meratap dan kamu akan selalu menyalahkan para dewa dan manusia. Dalam bahasa gampangnya, siap-siap saja kecewa cuy,
kalau lo terobsesi pada hal-hal di luar kendali lo, seperti perbuatan atau opini orang lain, kekayaan kita, bahkan sampai kesehatan kita sendiri. Atau menyesali kondisi kita terlahir misalnya. Awal hadirnya kita di dunia ini adalah sebuah hal yang sangat di luar kendali kita. Kita tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Ini adalah konsekuensi perbuatan orang tua kita di sebuah malam yang dingin dan romantis, saat hujan baru usai dan bulan purnama. Dan kita sama sekali tidak memiliki hak suara untuk menentukan jenis kelamin kita, warna kulit kita. Walau nanti saat sudah dewasa boleh dicoba diganti. Jenis rambut kita, lurus, keriting, jigrak, kesehatan kita, memiliki anggota tubuh yang lengkap atau dengan disabilitas, sampai etnis atau suku dan kewarganegaraan kita saat lahir. Banyak orang sampai usia dewasanya masih menyesali kondisi dia terlahir. Pikiran-pikiran seperti, mengapa saya terlahir menjadi orang Sunda? Padahal seharusnya saya orang Viking. Mengapa saya terlahir di tahun 90-an? Padahal saya maunya lahir di zaman Star Trek. Mengapa saya punya rambut keriting? Mengapa saya pendek? Dan lain-lain. Penyesalan seperti ini adalah kesia-siaan karena menyesali hal yang ada di luar kendali kita. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari hal-hal yang ada di bawah kendali kita. Dengan kata lain, kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari dalam. Sebaliknya, kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan dan kedamaian sejati kepada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti perlakuan orang lain, opini orang lain, status dan popularitas yang ditentukan orang lain, kekayaan, dan lainnya adalah tidak rasional. Menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang di luar kendali kita itu tidak rasional. Karena bagaimana kita bisa benar-benar bahagia jika pencapaian akan hal-hal tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan kita. Hal-hal ini tidak merdeka, bagaikan budak, dan merupakan milik atau ditentukan orang lain. Jika kita hanya bisa merasa bahagia dengan hal-hal yang ada di luar kendali kita, ini sama saja dengan menyerahkan kebahagiaan dan kedamaian hidup kita ke pihak atau orang lain. Sampai di sini, mungkin ada dari kamu yang berpikir, tidakkah kekayaan datang dari kerja keras dan ide-ide startup brilian kita? Tidakkah ketenaran bisa dibangun dengan jerih payah kita, seperti misalnya mengunggah ratusan swafoto atau selfie dan video di media sosial, apalagi soal kesehatan? Masa sih ini di luar kendali kita? Sejak kecil, kita diajarkan untuk memelihara kesehatan dengan mengonsumsi makanan sehat dan berolahraga. Harusnya, kekayaan dan ketenaran, apalagi kesehatan, termasuk dalam hal-hal yang bisa kita kendalikan dong. Disinilah pentingnya memahami bahwa kendali bukan hanya soal kemampuan kita memperoleh, tetapi juga mempertahankan. Kenyataan, kekayaan, ketenaran, dan kesehatan memang bisa diusahakan untuk dimiliki. Tetapi, apakah kita yakin bisa sepenuhnya mempertahankan? Atau sesungguhnya semua itu adalah hal-hal yang sangat rapuh, ringkih, dan mudah lenyap bagai asap rokok disedot pemurni udara? Kekayaan bisa lenyap dalam sekejap. Rumah, mobil, atau tas mewah bisa terbakar, tabrakan atau dicuri. Bisnis kita bisa bangkrut dan disita pemerintah. Bencana alam bisa melenyapkan properti kita dalam sekejap. Pasar saham dan investasi lain kita bisa merosot mendadak. Dapat salam dari koleksi batu akik dan investasi bodong. Kita berpikir orang tua kita tajir melintir, sampai tiba-tiba suatu hari rumah kita kedatangan tamu dengan rompi oranye KPK. Sesungguhnya kekayaan bisa dibangun, tetapi mempertahankannya tidak semudah itu. Filosofi teras dimulai oleh seorang pedagang kaya yang kehilangan kekayaannya dalam sekejap di kapal karam.
Zeno tahu betul bahwa harta miliknya adalah tidak tergantung padanya. Ketenaran. Yakinkah kita bisa sepenuhnya mempertahankan ketenaran? Popularitas yang dibangun bertahun-tahun dengan susah payah bisa lenyap dalam sekejap hanya karena salah omong atau salah mengunggah di media sosial. Sekedar mendukung calon kepala daerah yang salah atau foto enak-enak dengan mantan tiba-tiba tersebar, sesungguhnya ketenaran dan reputasi kita sangatlah rapuh. Dengan demikian, artinya ketenaran di luar kendali kita sepenuhnya. Persahabatan. Karena persahabatan melibatkan orang lain, sudah jelas hal ini di luar kendali kita. Walaupun kita sudah melakukan segala upaya untuk mempertahankannya, kita bisa bersikap jujur, menghormati, menghargai, dan berusaha menyenangkan teman, tetapi tetap saja persahabatan bisa menjadi dingin dan mati karena satu dan lain hal. Misalnya, sama-sama naksir orang yang sama. Kesehatan. Ini pasti bagian yang paling membingungkan, tetapi sangat mudah dijelaskan. Mengapa kesehatan tidak termasuk hal yang bisa kita kendalikan? Bayangkan skenario ini. Seseorang hidup sangat sehat, menjaga makanan, tidak merokok apalagi narkoba, tidak mabuk-mabukan, olahraga teratur, mencukur bulu ketiak setiap minggu, dan semua kebiasaan sehat lainnya. Namun, suatu hari dia didiagnosis menderita kanker, yang menurut pengetahuan medis saat ini masih bisa dipengaruhi faktor keturunan atau genetik. Atau orang yang sama melakukan traveling ke belahan dunia lain dan berinteraksi dengan kuman setempat. Atau orang yang sama sedang lari pagi dan tiba-tiba ditabrak secara tidak sengaja oleh anak muda yang baru pulang party dalam keadaan mabuk. Dan pada akhirnya, orang tersebut menderita cacat seumur hidup. Sesungguhnya sama seperti kekayaan, kesehatan sewaktu-waktu bisa direnggut oleh nasib. Jadi, menyangkut hal-hal di luar kendali kita seperti kekayaan, reputasi, dan kesehatan, bahkan sesudah memilikinya, kita akan selalu dihantui rasa was-was, kehilangan hal-hal tersebut. Karena semua ini berada di luar kendali kita, kemungkinan hal tersebut hilang benar-benar nyata. Kita bisa kehilangan karir, reputasi, status, pacar, maupun harta dalam sekejap. Maka, tidak masuk akal untuk menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal tersebut. Filsuf Stoa mengambil pendekatan yang sangat logis. Ngapain lo bahagia untuk sesuatu yang sewaktu-waktu bisa hilang? Siapapun yang mengingini atau menghindari hal-hal yang ada di luar kendalinya tidak pernah akan benar-benar merdeka dan bisa setia pada dirinya sendiri, tetapi akan terus terombang-ambing terseret oleh hal-hal tersebut. Ujar Epictetus dalam Discourses. Menarik di sini bahwa Epictetus menggunakan kata mengingini dan menghindari bersamaan. Kita juga bisa terobsesi menghindari hal-hal buruk dalam hidup kita seperti kemiskinan, kesusahan hidup, kejahatan, kematian, dan lain-lain. Akan tetapi, sama dengan keinginan, menghindari hal-hal yang di luar kendali kita adalah kesia-siaan. Keinginan dan ketakutan akan hal-hal yang di luar kendali kita bagaikan rantai yang membelenggu, sehingga kita tidak pernah benar-benar merdeka. Ketika segala keputusan hidup kita didorong dan dipengaruhi oleh nafsu ingin memiliki atau menghindari hal-hal di luar kendali kita, sebenarnya kita telah diperbudak hal-hal tersebut. Keberanian dan menahan diri adalah 2 dari 4 keutamaan atau virtus dalam filosofi teras yang cocok untuk menghadapi hal-hal di luar kendali di atas. Manusia yang rasional diharapkan bisa menahan diri dari keinginan hal-hal di luar kendali kita, harta, reputasi, kenikmatan ragawi seperti makanan, minuman, seks, kesehatan. Sebaliknya, keberanian timbul karena kita sadar kebahagiaan kita tidak tergantung pada hal-hal di luar kendali kita.
Jika kekayaan, reputasi, kesehatan kita diambil dari kita, kita bisa tetap bahagia. Jadi, mengapa takut? Topik pasrah pada keadaan. Dengan dikotomi kendali seperti di atas, apakah stoicisme mengajarkan kita untuk pasrah pada keadaan? Sama sekali tidak. Di semua situasi, bahkan saat kita merasa tidak ada kendali sekalipun, selalu ada bagian di dalam diri kita yang tetap merdeka, yaitu pikiran dan persepsi. Ada sebuah analogi menarik di dalam literatur stoicisme yang menjelaskan tentang kemerdekaan di dalam situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Bayangkan anjing yang terikat lehernya di sebuah gerobak. Saat gerobak bergerak, anjing ini punya pilihan. Pertama, dia bisa ngotot pergi berlawanan arah dengan si gerobak yang hasilnya adalah lelah karena dia tidak mungkin bisa menang melawan gerobak itu. Dan lehernya akan tercekik sampai tersengal-sengal. Pilihan kedua, dia bisa memilih untuk berjalan mengikuti arah dan kecepatan si gerobak tanpa harus tercekik. Bahkan dia masih bisa menikmati pemandangan dan bergenitria dengan anjing lain di jalan. Ketika anjing ini melawan hal-hal yang di luar kendalinya, dalam hal ini adalah gerobak yang berjalan, dia hanya menemui penderitaan. Namun, ketika dia memfokuskan pada hal-hal yang bisa dikendalikan, yaitu mengikuti gerobak, menikmati pemandangan sambil mengedipkan mata pada anjing-anjing lain, dia tetap bisa merasa bahagia. Kalau kita berpikir analogi anjing di atas terlalu kejam untuk diterapkan dalam situasi manusia, coba bayangkan pengalaman kedua orang ini. Vice Admiral James Stockdale adalah seorang pilot Angkatan Laut Amerika Serikat yang terjun di Perang Vietnam. Stockdale menerbangkan 150 misi terbang di atas wilayah musuh, Vietnam Utara. Dan pada 9 September 1965, pesawatnya ditembak jatuh di wilayah musuh. Stockdale berhasil menyelamatkan diri dengan terjun keluar menggunakan parasut. Filosofi teras yang dipelajarinya akan menjadi bekalnya bertahan hidup, secara fisik dan moral. Saat ini, ia harus memasuki wilayah musuh. Stockdale berkata pada dirinya sendiri, "Saya meninggalkan dunia teknologi dan memasuki dunia Epictetus." Sesudah ditangkap, Stockdale dikeroyok dan dipukuli oleh tentara musuh sedemikian rupa yang di kemudian hari menyebabkan ia pincang untuk seumur hidupnya. Stockdale ditahan sebagai tawanan perang selama 7,5 tahun dan lebih dari 4 tahun dari masa itu dihabiskan dalam sel isolasi. Bayangkan kamu tidak bisa berhubungan dengan manusia lain selama lebih dari 4 tahun. Selama ditawan, Stockdale juga disiksa selama 15 kali. Selama di tahanan, Stockdale berusaha mempertahankan moral tawanan yang lain dan menghibur mereka jika mereka akhirnya takluk di bawah penyiksaan fisik. Sesudah bertahun-tahun melalui isolasi, cedera permanen, sampai penyiksaan, akhirnya Stockdale dibebaskan dan kembali ke Amerika Serikat. Beliau kemudian menuliskan esai berjudul Courage Under Fire, Testing Epictetus Doctrines in a Laboratory of Human Behavior, yang artinya keberanian dalam serangan, menguji doktrin Epictetus di dalam laboratorium perilaku manusia. Bagaimana stoicisme membuatnya melalui episode paling gelap dalam hidupnya. Jika kamu mengalami situasi di mana ayah, ibu, saudara laki-laki, dan istrimu yang sedang hamil harus mati di kompleks tahanan atau ghetto dan kamp konsentrasi di waktu yang berdekatan, apakah kamu tetap bisa waras dan tegar? Itulah yang dialami Viktor Frankl, seorang psikiater yang hidup di Austria saat Perang Dunia II. Ketika tentara Nazi Jerman memasuki Austria, Frankl dan keluarganya yang keturunan Yahudi diciduk dan dikirim ke ghetto Yahudi. Ghetto artinya kompleks tahanan. Kemudian dipindahkan lagi ke kamp konsentrasi. Ayah Frankl meninggal di ghetto pada 1943, lalu ibu, saudara laki-laki, dan istrinya dibunuh di kamp konsentrasi.
Selama di kamp konsentrasi, Frankl tetap aktif bekerja menyediakan kelas pengajaran dan juga layanan kesehatan bagi sesama tawanan. Sampai akhirnya ia dibebaskan dengan datangnya pasukan Amerika Serikat. Seusai Perang Dunia II, Frankl kembali ke Vienna dan menulis buku mengenai pengalamannya di kamp konsentrasi. Bukunya yang berjudul Man's Search for Meaning, Pencarian Manusia akan Makna, menjadi salah satu buku psikologi paling populer sepanjang masa dan menjadi basis untuk terapi psikologi Frankl yang disebut logoterapi. Dari pengalamannya, Frankl menyimpulkan bahwa di dalam situasi yang paling menyakitkan dan tidak manusiawi, hidup masih bisa memiliki makna dan karenanya penderitaan pun dapat bermakna. Kita tidak bisa memilih situasi hidup setiap saat, tetapi kita selalu bisa menentukan sikap atau attitude kita atas situasi yang sedang dialami. Kisah kedua tokoh di atas cukup memberikan jawaban apakah filosofi teras artinya identik dengan pasrah pada keadaan. Baik Stockdale maupun Frankl berada di situasi yang tidak bisa dikendalikannya, ditahan oleh musuh perang. Tetapi dalam kondisi yang terkesan dibatasi, ternyata mereka masih memiliki kebebasan untuk memberikan respon. Baik respons di dalam diri, di dalam pikiran, yaitu menolak untuk menyerah dan putus asa, sampai respons eksternal, yaitu tetap memilih aktif membantu sesama di dalam situasi nestapa. Seperti dikatakan Epictetus dalam Discourses, misalkan saya harus mati, haruskah saya mati sambil menjerit-jerit dan menangis? Atau tangan dan kaki saya harus dirantai? Haruskah saya melakukannya sambil mengeluh dan menggerutu? Saya harus dibuang atau exiled. Adakah yang bisa menghentikan saya untuk menjalaninya dengan senyuman dan tetap tenang? Tidak ada kemerdekaan yang benar-benar hilang, bahkan di situasi di mana seolah kebebasan kita sudah direnggut sama sekali, atau situasi yang tampak sudah sangat gelap sekalipun. Selanjutnya, topik dikotomi kendali di situasi sehari-hari. Dalam kisah Admiral Stockdale dan Viktor Frankl di atas, jelas sekali penerapan dari memisahkan hal-hal yang bisa dikendalikan dan yang tidak. Fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan ternyata membantu kita melalui masa sulit sekalipun. Karena sikap dan persepsi kita ada sepenuhnya di bawah kendali kita. Saya rasa sebagian besar pembaca buku ini mungkin tidak akan pernah harus menghadapi risiko ditawan musuh di dalam peperangan. Namun, jika filosofi teras bisa membantu Admiral Stockdale dan Frankl dalam menjalani situasi terberat hidup mereka, tentunya filosofi ini bisa membantu kita dalam menghadapi tantangan hidup yang mungkin tidak seberat dan sekeras kedua orang tersebut. Mari kita ambil situasi umum di antara para pembaca muda, yaitu first date atau kencan pertama. Situasi yang bisa menyebabkan kecemasan bagi kedua belah pihak. Filosofi teras bahkan bisa diterapkan di sini. Rasanya, hampir sebagian besar dari kita pasti merasa deg-degan saat akan ngedate pertama. Apalagi jika orang yang diajak kencan sudah lama kita idam-idamkan. Ketakutan yang paling besar adalah, apakah kencan gue akan sukses? Apakah dia bakalan tertarik sama gue? Apakah orang tuanya bakalan melepas anjing Doberman saat gue memencet bel rumahnya? Dan lain-lain. Dengan dikotomi kendali, kita bisa memisahkan kencan pertama ini menjadi beberapa bagian. Misalnya dari perspektif si cowok. Perasaan si cewek tersebut. Ini sudah jelas di luar kendali kita. Para filsuf Stoa akan berkata kepada kita, gak usah dipusingin. Lo gak bisa memaksa perasaan dan opini si cewek. Berhenti mikirin hal-hal di luar kendali lo. Kalau begitu, apa yang masih bisa di bawah kendali kita? Banyak. Kita bisa memilih untuk tampil bersih, mandi sebelum bertemu, sikat gigi, memakai deodoran, jangan berbau seperti daging tetelan. Ingat, ada Doberman. Wangi dengan parfum,
Tapi jangan berlebihan supaya wanginya tidak sama seperti toilet mall. Memakai baju yang rapi dan matching dari atasan sampai kaos kaki. Datang tepat waktu. Sopan menyapa dia dan orang tuanya kalau ada, juga Doberman-nya. Mengajak makan di tempat yang menyenangkan dan selalu bersikap gentleman. Masih banyak hal lain di bawah kendali kita yang bisa dipikirkan. Saat kita sudah melakukan semua yang terbaik di dalam kendali kita, maka itu sudah cukup. Relax and enjoy the result. Seandainya si cewek ternyata menyukai kita, syukurlah. Akan tetapi, jika ternyata si cewek tidak menyukai kita, dengan catatan kita tidak melakukan hal-hal yang memalukan selama ngedate, seperti mengupil di depan dia misalnya, maka dengan menyadari bahwa respons orang lain berada di luar kendali diri sendiri, kita bisa lebih cepat menerima keadaan itu. Saat kita mengurangi memusingkan hal-hal di luar kendali diri sendiri seperti, duh gue kelihatan ganteng apa gentong ya di mata dia? Gue kelihatan pinter gak ya? Bokapnya tadi impress gak ya sama gue? Dan lain-lain. Kita jadi lebih memiliki waktu dan energi untuk hal-hal lain yang bisa kita lakukan dan justru meningkatkan daya tarik kita di mata si cewek. Inilah manfaat praktis dari penerapan dikotomi kendali, yaitu realokasi waktu dan tenaga untuk hal-hal yang lebih bisa kita atur atau kendalikan. Skenario di atas hanyalah sebuah contoh situasi sehari-hari di mana dikotomi kendali bisa diterapkan. Mari kita lihat contoh situasi lainnya dalam beberapa macam skenario yang umum kita temui. 1. Prestasi di sekolah. Apakah nilai, prestasi akademis, dan kelulusan sepenuhnya berada di bawah kendali kita? Pasti jawaban spontannya adalah, iya dong, kan kita berupaya mati-matian untuk mendapatkan nilai yang bagus dari belajar sampai menyontek. Masa sih tidak berada di bawah kendali kita? Namun, coba kita renungkan betapa banyak faktor eksternal yang bisa menentukan prestasi akademis kita. Mulai dari kebagian dosen atau guru killer, mendapatkan teman tugas kelompok yang malas, sampai hal-hal tak terduga seperti orang tua yang mendadak tidak memiliki uang untuk membiayai kita sekolah. Masih yakin prestasi akademis ada sepenuhnya di bawah kendali kita? 2. Karir di kantor. Mirip dengan prestasi akademis, jika kita bekerja keras, pandai, rajin, apakah kita bisa menjamin akan mendapatkan kenaikan jabatan dan gaji secara fair? Kamu yang sudah beberapa tahun bekerja di kantor akan menyadari bahwa ada banyak sekali faktor di luar kendali. Seperti bos yang punya sentimen pribadi atau anak emas sendiri, subjektivitas soal definisi kinerja yang baik, kolega yang dengki, aturan perusahaan yang berubah, kinerja perusahaan, untung atau rugi, atau hal-hal di luar perusahaan seperti kondisi ekonomi, perubahan selera pasar, dan lain-lain. Sesungguhnya perjalanan karir kita di kantor banyak sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali kita. 3. Relationship. Kamu yang pernah patah hati akibat diputusin semena-mena pasti tahu bahwa rasa cinta dan sayang pasangan kita sesungguhnya tidak bisa dipaksakan. Kita bisa rajin mengirimkan bunga, coklat sampai Bitcoin kepada sang kekasih, tetapi pada akhirnya perasaannya yang sesungguhnya ada di hatinya. Yang keempat, kompetisi atau perlombaan yang kita ikuti. Kita bisa berlatih keras, tetapi saat hari pertandingan, selalu ada faktor-faktor yang bisa tidak memihak kita. Entah itu perubahan cuaca, macam-macam gangguan teknis di lapangan, sampai kenyataan bahwa peserta lomba atau kompetisi yang lain memang lebih bagus dari kita. Yang kelima, keadaan sosial politik di sekitar kita. Membaca berita tentang korupsi, ketidakadilan, teror, dan kebencian yang ada membuat kita sadar bahwa kita sungguh-sungguh tidak memiliki kendali atas kejadian-kejadian di masyarakat. Ada begitu banyak bagian hidup lain yang akan membuat kita menyadari bahwa kita tidak sepenuhnya memiliki kendali atasnya, seperti hasil investasi, pilihan hidup anak-anak, dan banyak lagi.
Ada sebuah quotes dari Epictetus dari Discourses. Ketika orang-orang mengalihkan perhatian mereka dari pilihan rasional sendiri ke hal-hal di luar kendali mereka, atau berusaha menghindari hal-hal yang dikendalikan pihak lain, mereka akan merasa terganggu, ketakutan, dan tidak stabil. Cinderella adalah tokoh fiktif, dongengan anak kecil. Akan tetapi, bagi saya, film Cinderella tahun 2015 mengingatkan tentang filosofi teras melalui perbandingan antara tokoh Cinderella dan Ibu Tiri. Cinderella atau Ella dikisahkan sebagai seseorang yang memiliki masa kecil yang bahagia dengan orang tua yang kaya raya. Sampai suatu hari ibunya meninggal dan ayahnya menikahi seorang janda dari sahabatnya. Saat ayahnya pun meninggal, Ella harus menghadapi kenyataan bahwa ibu tirinya berlaku kejam terhadapnya dan keindahan masa kecilnya yang penuh kemewahan dan kasih sayang orang tua berubah drastis 180 derajat. Film Cinderella mengontraskan perbedaan sikap antara Ella dan si ibu tiri. Sebelum meninggal, ibu kandung Ella berpesan kepadanya, "Have courage and be kind." Hiduplah berani dan tetap ramah kepada orang lain. Dengan pesan ini, Ella menjalani perubahan hidupnya dengan tabah dan tetap ramah kepada orang lain, bahkan kepada makhluk hidup lain seperti tikus penghuni rumahnya. Sebaliknya, si ibu tiri digambarkan tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia kehilangan sumber uang, yaitu suami yang juga ayah Ella, dan terus merasa terancam akan jatuh miskin. Cinderella menunjukkan nilai stoa dengan tidak terobsesi pada hal di luar kendalinya, yaitu kekayaan keluarga, dan mengikuti nasihat mendiang ibunya untuk selalu bersikap berani dan ramah yang ada di bawah kendalinya. Dia juga digambarkan sebagai karakter yang bisa tetap merasa riang dan gembira. Sebaliknya, si ibu tiri yang selalu memikirkan harta yang ada di luar kendalinya digambarkan sebagai sosok yang serakah, bahkan bisa bengis pada anak tirinya karena nafsu kekayaan. Si ibu tiri tidak mampu merasakan kebahagiaan yang sejati. Selanjutnya, topik dari dikotomi kendali menjadi trikotomi kendali. Sebagian dari kamu mungkin saat ini merasa tidak nyaman dengan pembagian kategori menjadi 2 seperti contoh sebelumnya. Oke lah, kalau mengenai cuaca hari ini atau saya akan duduk di sebelah siapa di kereta saat bepergian sendirian, hal-hal tersebut benar-benar di luar kendali kita. Namun, ikut memasukkan prestasi sekolah, pekerjaan, prestasi perlombaan, sampai relationship ke dalam kategori yang sama, sepertinya tidak memotivasi kita untuk berupaya dan bekerja keras. Tentunya realitas hidup tidak sesederhana pembagian 2 kategori ini. William Irvine di dalam bukunya A Guide to Good Life, The Ancient Art of Stoic Joy menawarkan solusi untuk keresahan di atas dengan konsep trikotomi atau 3 kategori kendali. Trikotomi kendali atau 3 kategori kendali terdiri dari 1. Hal-hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya seperti opini, persepsi, dan pertimbangan kita sendiri. Kedua, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti cuaca, opini, dan tindakan orang lain. Dan yang ketiga, hal-hal yang sebagian kita kendalikan. Irvine mengusulkan bahwa sekolah, pekerjaan, perlombaan, hubungan dengan pasangan bisa dimasukkan ke dalam kategori ketiga, sebagian dalam kendali. Bagaimana cara penerapan kategori yang ketiga ini di dalam hidup sehari-hari? Dengan memisahkan tujuan di dalam diri atau internal goal dari hasil eksternal atau outcome-nya. Contoh penerapan poin ketiga adalah sebagai berikut. Kamu menghadapi sidang skripsi. Kita tahu bahwa hasil dari sidang skripsi tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori di bawah kendali kita, karena banyak faktor tak terduga di luar kendali kita, seperti mood dosen penguji hari itu, apakah laptop kita akan berfungsi atau tidak, dan lainnya. Akan tetapi, tentunya ada bagian dari pengerjaan skripsi yang masih berada di bawah kendali kita,
Misalnya persiapan kita dalam memahami topik, presentasi kita yang kita siapkan, istirahat fisik yang cukup, dan lain-lain. Maka Irvin menganjurkan kita untuk memisahkan hasil sebagai hal yang di luar kendali kita dari tujuan internal atau internal goal yang sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Dalam contoh sidang skripsi tadi, internal goal adalah belajar yang rajin, benar-benar memahami materi skripsi, latihan presentasi berulang-ulang, sampai presentasi PowerPoint yang dibuat cantik dan profesional. Sepanjang kita sudah berupaya maksimal di hal-hal ini, kita sudah melakukan hal yang bisa dilakukan di dalam kendali kita. Nilai skripsi kita adalah outcome atau hasil yang berada di luar kendali. Menjadi stres dan khawatir mengenai hasilnya adalah hal yang irasional. Contoh lainnya lagi misalnya dalam berbisnis. Bisnis masuk ke dalam kategori sebagian berada di bawah kendali kita. Maka kita bisa memisahkan antara internal goal dan outcome. Internal goal misalnya adalah tekad dan upaya kita memberikan produk atau jasa terbaik, melakukan promosi terbaik, menetapkan harga yang kompetitif, menyediakan layanan konsumen yang andal, dan lain-lain. Jika kita telah mengerahkan upaya dengan sebaik-baiknya di dalam hal-hal yang bisa kita kendalikan, itu sudah cukup. Kita bisa merasakan kepuasan, bahkan kebahagiaan, karena sudah mencapai tujuan internal yang kita tetapkan sebelumnya. Selanjutnya, apakah bisnis akan sukses atau tidak akan tergantung pada banyak faktor di luar, seperti persaingan dan aturan pemerintah. Oleh karena itu, kita harus bisa menerimanya apapun hasilnya. Baik bisnis sukses maupun gagal, kita masih bisa belajar darinya untuk memperbaiki hal-hal yang bisa dikendalikan. Dalam kategori sebagian di bawah kendali, semakin baik kita mengerjakan internal goal, seharusnya makin besar peluang kita mendapatkan hasil atau outcome yang memang kita impi-impikan. Biasanya, kerja keras, belajar sungguh-sungguh, berlatih dengan tekun, menyayangi dan mencintai pasangan sepenuh hati, menjalankan usaha dengan rajin dan keras, akan mendekatkan seseorang pada hal yang ingin dicapai. Lalu, dengan menyadari sepenuhnya bahwa outcome terakhir berada di luar kendali kita, maka saat mengalami gagal, kita tidak perlu meratapi 7 tahun lamanya, karena kita tahu sudah berbuat yang terbaik. Berikut ini adalah contoh-contoh trikotomi kendali dalam bentuk tabel. Tabel ini terdiri dari 3 kolom. Kolom yang pertama, contoh hal-hal yang sebagian di bawah kendali kita. Kolom kedua, internal goal atau target internal dalam kendali kita, layak menjadi perhatian kita. Dan kolom yang ketiga, hasil atau outcome di luar kendali kita, tidak layak menjadi sumber kekhawatiran dan emosi kita. Yang pertama, contoh hal-hal yang sebagian di bawah kendali kita adalah perjalanan karir. Dengan internal goal-nya atau target internal, bekerja sebaik-baiknya, menunjukkan kompetensi kepada atasan atau kolega, dan menjalin kerjasama yang baik dengan kolega. Sedangkan hasil atau outcome-nya adalah penilaian atasan, subjektif tergantung dia, keputusan pengangkatan jabatan, dan gosip atau politik kolega. Contoh yang kedua, contoh hal-hal yang sebagian di bawah kendali kita. Perlombaan atau kompetisi olahraga. Internal goal-nya adalah berlatih dengan keras, nutrisi yang baik, mempersiapkan kesehatan untuk perlombaan. Dengan hasil atau outcome-nya adalah performa lawan bisa lebih baik atau lebih buruk, kondisi lapangan saat bertanding, dan hal-hal lain seperti gangguan teknis, konsentrasi juri, dan lain-lain, sakit yang menyerang kita mendadak. Contoh ketiga, hal-hal yang sebagian di bawah kendali kita, kesehatan. Dengan internal goal-nya, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, nutrisi yang cukup. Yang hasil atau outcome-nya adalah sehat senantiasa,
kecelakaan, infeksi penyakit, salah diagnosis dokter, atau malpraktik. Contoh keempat, hal-hal yang sebagian di bawah kendali kita adalah hubungan asmara atau pernikahan. Dengan internal goal-nya adalah perhatian yang cukup, kasih sayang dari kita, dan kesetiaan diri sendiri. Yang mana hasil atau outcome-nya adalah perasaan pasangan atau kesetiaan pasangan. Contoh yang kelima dari hal-hal yang sebagian di bawah kendali kita adalah berbisnis. Dengan internal goal-nya adalah profesional, tidak menipu pelanggan, memberi layanan terbaik bagi pelanggan, menjual barang dan jasa dengan kualitas yang baik, melakukan administrasi dan keuangan yang baik, menaati aturan dan membayar pajak, dan lain-lain. Yang mana hasil atau outcome-nya adalah ada pelanggan yang membeli dari kita, kesetiaan pelanggan, kepuasan pelanggan, dan aturan yang berubah dari pemerintah bisa menguntungkan atau bisa merugikan. Marcus Aurelius dalam Meditations mengatakan, kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan kejadian-kejadian di luar sana. Sadari ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Inilah mengapa saya lebih cocok dengan filosofi teras dibandingkan positive thinking atau tips-tips self-help lainnya. Seringkali tips-tips ini memfokuskan kita pada hal-hal eksternal, seperti kesuksesan karir, bisnis, dan percintaan, yang sebenarnya berada di luar kendali kita atau hanya sebagian di bawah kendali kita. Bagi saya, pola pikir seperti ini adalah jalan menuju ekspektasi yang tidak realistis atau kekecewaan ketika ternyata hal yang kita idam-idamkan tidak terwujud. Sebaliknya, filosofi teras tidak terobsesi dengan hal-hal eksternal dan lebih mementingkan hal-hal di dalam diri kita, yaitu menghilangkan emosi negatif, memaksimalkan hidup dengan hal-hal yang benar-benar berguna dan ada di bawah kendali kita. Selanjutnya, topik tentang tirani opini orang lain. Mari kita membahas mengenai salah satu hal yang ada di luar kendali kita, yaitu opini atau pendapat orang lain. Berapa banyak dari kita yang tanpa sadar hidup terus-menerus mengikuti pendapat orang lain? Apa kata orang? Adalah ucapan yang sering kita dengar. Bagi kita yang hidup di Indonesia, tekanan opini orang lain adalah sesuatu yang nyata. Ternyata, hal ini sudah ada sejak masa Kekaisaran Romawi kuno. Marcus Aurelius pernah berujar, kita yang selalu berkata lebih mencintai diri sendiri daripada orang lain justru lebih peduli pada pendapat orang lain daripada pendapat diri sendiri. Jika dewa menuntut seseorang untuk selalu mengucapkan apapun yang terlintas di pikirannya, niscaya orang itu tidak akan mampu bertahan sehari saja. Begitulah besarnya kepedulian kita akan pendapat orang lain dibanding pendapat kita sendiri. Tanpa kita sadar, seringkali kita berencana dan bertindak demi mengikuti pendapat orang lain. Baik itu keputusan-keputusan besar sampai keputusan-keputusan kecil. Misalnya, memilih pacar. Gue diomongin orang gak ya kalau pacaran sama doi? Cinta sih, tapi dia lusuh gitu. Gue jadi kelihatan sobat miskin. Atau memilih kuliah. Gue mau kuliah sesuai minat gue, tapi kalau gue masuk jurusan itu, gue dikatain bego sama teman-teman gue. Atau pada saat memilih pekerjaan, gue sebenarnya merasa gak cocok kerja di perusahaan sekarang. Tapi perusahaan ini keren banget di mata orang-orang, jadi gue bertahan demi gengsi. Dan banyak pilihan-pilihan hidup lain yang membuat kita memprioritaskan pendapat orang lain dari pendapat kita sendiri. Jika kita mengira pengaruh pendapat orang lain hanya berdampak pada keputusan-keputusan besar saja, ini keliru. Bahkan pada hal-hal sepele yang kelihatannya tidak membutuhkan pengaruh pendapat orang lain pun, kita tidak terbebas dari fenomena ini. Kehadiran media sosial membuat efek pendapat orang lain justru semakin dahsyat. Karena apapun yang kita unggah atau post di media sosial bisa dinilai, disetujui, atau dicela oleh ratusan orang. Bahkan ribuan orang di internet. Coba jujur,
Berapa kali kita mengunggah sesuatu di media sosial dengan harapan mendapatkan banyak likes, views, dan menambah jumlah followers. Udah, ngaku aja. Di dalam hati, saya pun sering gitu kok. Epictetus menyebutkan bahwa hal-hal yang berada di luar kendali kita itu bagaikan budak dan milik orang lain. Interpretasi saya adalah bahwa pendapat-pendapat orang lain tersebut bisa memperbudak kita. Saat kita terus-menerus ingin menyenangkan orang lain, ingin memenuhi ekspektasi orang lain, mendapatkan approval orang lain, meraih sebanyak-banyaknya likes dan views, tanpa sadar kita sudah diperbudak oleh pendapat orang lain. Dari pilihan baju, sepatu, sekolah, karir, pilihan politik, pilihan calon suami atau istri, jika semuanya dilakukan untuk mengikuti pendapat orang lain, apa bedanya kita dengan budak? Memang apa salahnya sih hidup mengikuti pendapat orang lain? Toh kita happy juga melakukannya. Jika disanggah seperti ini, seorang filsuf Stoa akan menantang balik. Yakin kamu akan bisa merasa terus-menerus bahagia dengan cara ini? Ingatlah bahwa menggantungkan kebahagiaan kepada hal yang di luar kendali sesungguhnya sangat rapuh dan sangat berisiko berujung pada kekecewaan. Jika pendapat orang lain di luar kendali kita, artinya pertama, tidak akan ada habisnya untuk diikuti. Dan kedua, bisa berubah semau pemilik pendapat. Contohnya begini, bayangkan jika kita terus-menerus berusaha mengikuti pendapat pacar. Pacar senang kamu berambut pendek, padahal kamu berambut panjang. Kemudian kamu turuti dengan memotong rambut. Pacar senang film Star Wars, padahal menurut kamu semua film Star Wars bodoh sekali, tetapi kamu tetap nonton. Pacar mau berhubungan seks, padahal kamu sebenarnya ingin menjaga keperawanan sampai menikah, tetapi kamu ikuti kemauannya. Kemudian kamu hamil, lalu pacar kamu kabur. Akhirnya kamu tinggal sendirian dengan rambut pendek, koleksi film Star Wars, dan perut melendung. Semua karena kamu terus-menerus diperbudak pendapat orang lain. Walau contoh ini ekstrim, prinsipnya berlaku di banyak aspek hidup lain. Ini bukan berarti stoicisme mengajarkan kita untuk menutup telinga sama sekali terhadap pendapat orang lain. Karena kita harus bisa menerima kritik dan masukan yang membangun. Marcus Aurelius dari Meditations pernah mengatakan, jika seseorang bisa membuktikan kekeliruan saya dan menunjukkan kesalahan pikiran dan tindakan saya dengan senang hati akan berubah. Saya mencari kebenaran yang tidak pernah melukai siapapun. Yang celaka adalah terus-menerus menipu diri sendiri dan tetap bodoh. Ini adalah akhir dari bab 4 bagian 1. Selanjutnya kita akan memasuki bab 4 bagian 2 yang terdiri dari 7 topik.